Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Bintang Pamungkas dengan NIM 19.24248. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, yaitu hukum merupakan sebuah produk yang berisi norma-norma dibuat untuk dijadikan sebagai dasar manusia hidup. Hukum juga berfungsi sebagai pengatur, pedoman, dan juga pembatas apa saja yang boleh dilakukan oleh manusia dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin aturan yang dibuat sebelumnya itu terlaksana, diperlukannya adanya sebuah bentuk tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk terlaksananya nilai dalam norma-norma hukum sebagai manusia yang dijadikan pedoman dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan warga masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum di suatu negara, terutama menggunakan filsafat hukum Islam, pasti mempunyai cara dan sudut pandangnya tersendiri. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan menurut filsafat hukum Islam. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk terlaksananya nilai atau norma-norma yang sudah dibuat dalam bentuk hukum oleh manusia itu sendiri demi ketentraman dan keteraturan sosial dalam masyarakat bernegara. Namun, dalam penegakan hukum sendiri banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Faktor penegakan hukum dapat berjalan dengan baik bila rasa percaya dari masyarakat pastinya akan memengaruhi situasi keadaan politik dalam suatu negara, dalam komunitas negara bangsa. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan yaitu ada pejabat negara, baik itu aparatur penegak hukum dan juga pemerintah ataupun badan eksekutif. Banyak sekali zaman sekarang banyak ditemukan para penegak hukum yang tidak melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam. Keadilan, menurut pandangan Islam, merupakan suatu tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya standar of morality, maka akan mampu meletakkan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan dan kepentingan sepihak atau golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil dalam kacamata Islam adalah suatu norma yang menunjukkan tingkat ketakwaan seorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Keadilan menurut Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa keadilan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi manusia untuk memilih dan menentukan perbuatan dan kehendaknya sendiri. Kaum Mu'tazilah ini berpandangan bahwa Tuhan tidak absolut lagi kehendaknya. Menurut mereka, karena Tuhan sudah menciptakan akal pikiran, sehingga sebagai makhluk yang dipandang bisa menentukan suatu hal yang baik dan buruk,
Secara objektif, keadilan dilihat dari sudut akal pikiran yang merdeka yang telah diberikan oleh Tuhan. Pasti mempunyai kegunaan dilihat dari pandang rasio atau akal pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep keadilan dalam filsafat hukum barat. Menurut Aristoteles, seorang filsuf, ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap apa yang menjadi haknya, atau fiat justitia berat mundus. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Selanjutnya keadilan menurut John Rawls menyatakan pada dasarnya keadilan merupakan prinsip dasar dari kebijakan yang rasional yang disusun dan diaplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut John Rawls, rasional jika seseorang memaksakan keinginan sesuai dengan prinsip kegunaan dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dalam masyarakat. Ketiga, menurut Plato, keadilan merupakan kekuatan di luar kemampuan manusia biasa, sedangkan ketidakadilan bersumber pada perubahan dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai seseorang yang membatasi dirinya sendiri pada kerja dan tempat disesuaikan pada talenta, kemampuan, dan kesanggupan. Keadilan atau adil merupakan penggambaran pada diri manusia itu sendiri, yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal. Penegakan hukum filsafat Islam. Dalam filsafat hukum Islam, setidaknya dalam Al-Quran sendiri menyebutkan tentang penegakan hukum, yakni surah An-Nisa ayat ke-58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia, hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan, amanat, dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar lagi Maha melihat. Dan juga surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi dalam menegakkan keadilan karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dan tahu atas kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam filsafat hukum Islam sendiri, penegakan hukum Islam itu banyak sekali ditemukan peranan dari para pemimpin tokoh-tokoh Islam yang atau juga orang-orang berpengaruh dalam penegakan hukum. Pada zaman Nabi, upaya penegakan hukum juga dilaksanakan. Banyak sekali kasus-kasus yang diselesaikan oleh Nabi sendiri, dan juga kadang-kadang melimpahkan otoritas kasus tersebut ke peradilan untuk memutuskan perkara kepada para sahabat. Perkara-perkara itu meliputi warisan, utang piutang, sengketa tanah, pidana, perizinan, dan nafkah istri. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi penegak atau yang menegakkan hukum Islam pada zaman Rasul, yaitu para khilafah atau pemimpin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang pada zamannya itu banyak dihadapkan dengan masalah gerakan orang yang murtad dan orang yang berbohong. Selanjutnya ada pada masa Umar bin Khattab juga dimulai
adanya upaya untuk memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ada juga Hakim Abu Darda yang disegani pada zaman itu dalam menangani kasus perkara-perkara perdata. Untuk perkara pidana sendiri pada zaman itu ditangani oleh khalifah atau penguasa daerah. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib juga pernah ditugasi oleh Rasul Muhammad SAW sebagai hakim. Pada masa ini politik menjadi tidak stabil setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang menimbulkan fitnah al-Kubra dalam lembaran sejarah Islam. Adapun penjelasan atau ilustrasi yang saya jelaskan di atas menggambarkan betapa mulianya peran para pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh dalam menegakkan keadilan. Bahwa penegakan hukum dan keadilan menjadi tempat yang sangat terhormat, dan dalam pelaksanaannya juga selain mengedepankan hukum, keadilan, dan kesejahteraan, masyarakat tidak biasa diabaikan begitu saja. Standar dalam menegakkan keadilan pada zaman itu diletakkan pada moral dan akal pikiran manusia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Keadilan itu bersumber pada aturan-aturan yang berlaku pada Al-Quran dan Rasul, sehingga apapun segala macam bentuk penegakan hukum itu bersumber pada Al-Quran dan Rasul. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pembahasannya kurang bagus, saya minta maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.